membuat mereka bahagia. Bahagia nggak oma opa ada di panti jompo Yarot Ebenezer? Oma opa? Bahagia. Bahagia. Ya, oma opa. Jadi tujuannya mempersiapkan, membuat opa-oma bahagia, sehat, dan jasmani rohani. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat adik-adik. Jadi, oma-oma juga nanti habis ini mau memperkenalkan diri saja. Iya. Ya. Oma-oma mau kenalan nggak? Ini si opa namanya siapa sih? Cuma tahu lihat doang. Ini siapa? Yang pakai kacamata opa apa ya? Nah, opa-oma memperkenalkan diri. Adik-adik mau nggak berkenalan sama opa-oma dan tahu namanya? Nanti mana tahu ketemu di gereja, mana tahu nanti kunjungan ke gerejanya. Mau kenalan ya? Ya. Nah, opa-oma akan memperkenalkan namanya, umur berapa. Tapi jangan tanya HP ya, karena nomor HP nggak ada. Kemudian asalnya dari mana? Sudah berapa lama tinggal di panti ini? Ya, dimulai dari Opa Tikno. Silakan. Nama saya Sutikno dari Cilacap. Umur 75. Masih muda ya? Masih muda nggak adik-adik? Ih, hah? Cilacap. Puji Tuhan. Masih muda. Awet muda. Terus sudah berapa lama Opa di sini? Saya sudah 15 tahun tinggal di Wow. Hah? Oh, kamu lebih tua daripada saya. Lebih ya. Berarti udah lama ya? Iya. Oke, selanjutnya dengan ayo Ibu Siti. Oma Siti. Terima kasih anak-anak, saya diberi waktu untuk perkenalan. Saya namanya Siti Maria. Oma Siti. Oma Jadi Siti ini Maria. jadi ini Opa Sutikno, dipanggil di sini nama kerennya Opa Tikno. Bukan Steve Wonder ya. Ini Steve Wondernya Ebenezer. Nah, oke. Ya, ini Oma Siti namanya dipanggil. Oke. Udah berapa lama Oma di sini? Udah mau 16 tahun. 16 tahun. Wow. Saya bukan orang ini, saya orang Sumatera, orang Palembang. Saya anak-anak. Orang Palembang, siapa orang Palembang di sini angkat tangan? Weh, yang terkenal Palembang apa? Empek. Oke. Usia belum. Terus Usia. Umur berapa? Usia. Umurnya jangan 75 75. 75. tahun. 75 tahun. Ya, oke. Lanjutnya. Dia tahu ya. Margarita. Apa namanya? Anak-anak panggilnya Oma Rita. Dari Bandung. Di sini sudah baru 2 tahun. Umur Oma yaitu 76. Oma Rita. Udah ya? Nah, selanjutnya Oma Lena. Oma Lena kenalin. Namanya siapa? Asal dari mana? Umurnya berapa tahun? Udah berapa? Nyosok diri, kalau mau diri. Ire. Nama saya Magdalena. Oma Lena. Oma Lena. Nama kerennya dia ini Oma Lena. Ya. Asal saya dari Gunung Kidul. Gunung Kidul di mana ya? Ada yang tahu nggak? Ya. Lupa. Jogja ya? Jawa Tengah ya? Kalau nggak salah ya? Terus Oma, sudah berapa lama di sini? Saya di sini dari tahun
2011. Wow. Coba ingat dulu. 2011. 14 Berapa? tahun. 6 tahun. Pinter. Wes. Umurnya piro? Saya tahun 2014 dan sampai Umurnya jadi umurnya 75. ya. Duduk. Sekarang Pak Iwan. Oh, Pak. Iwan. Nama saya Iwan Gunawan dari Bandung. Jadi panggilnya apa? Oh, Pak Pak Iwan. Pak. Di sini baru 9 tahun. Umurnya baru 70. 70. Nanti Agustus 71. Ya. Iya. Sama dengan ulang tahun Indonesia. Udah cukup? Asalnya dari Dari mana? Bandung. Asalnya dari Bandung. Oh, jadi saya. Tuh, dari Bandung. Nah, dari Bandung ya semua kan? Iya. Iya. Sama-sama dari Bandung. Ya. Ya. Tuh. Kalau tingginya udah tahun 2005 udah 20 tahun. Nah, Udah opa-opa ini 20 tahun ini nggak bisa lihat anak-anak. Dulunya melek bisa melihat kayak orang lihat apa. Iya. Umur 50 udah nggak bisa melihat. Iya. Itu nggak kena apa-apa. ya, karena opa sakit. Iya. Ya. Karena matanya terganggu, rusak matanya. Operasi, iya, biasa aja. Ya, nggak tahu pokoknya ada di dalamnya ada Saraf retinanya matanya. retinanya iya retina yang di belakang ini. Iya, udah dioperasi nggak bisa. Iya, betul. Nggak bisa ini lagi. Iya, iya udah dioperasi. Iya, tapi gagal. Gagal operasinya jadi nggak bisa lihat lagi. Iya. Nggak bisa. Retina itu nggak bisa diganggu gugat. Kalau udah rusak, kena operasi, salah operasi jadi rusak total, jadi nggak bisa lihat lagi. Belum ada. Nggak tahu nanti kalau kamu bisa penemunya ya. Operasi cepat pengetahuan orang tahu ya kan? Benar, ya kan? Nggak bisa, itu bagian yang sensitif banget, nggak bisa diganggu gugat itu mata retina. Jadi kalau udah kena kolek dikit bisa rusak, nggak bisa lihat lagi. Nah, betul. Nah, iya makanya kita harus jaga mata kita dengan baik, ya kan? Bersyukur masih bisa melihat oma juga, ya kan? Makanya kalau wah banyak kerjaannya banyak sampai capek saya. Iya. Tapi pulang dong. Lembur. Untuk semua badan jadi peon. Iya. Betul. Pernah kerja malam pulang pagi. Yang juga kerja double. Tapi nggak ada hasilnya. Saat itu juga melek, saya juga kerja. Tapi pas
itu mau malam tahun baru Januari, saya masak-masak setelah semalam gereja. Terus saya masak itu udah diambilin bawa ke gereja pas makan malam. Terus saya berangkatnya itu saya nggak tahu jam berapa. Saya berangkatnya lebih awal. Nah, lebih awal di gereja itu baru ada orang 2 tapi ngantuk, dia tidur. Terus anak-anak pemuda-pemudi pada masang dekor mau bikin sandiwara. Nah, saya mau masuk karena belum ada orang, masih sibuk. Saya di depan gereja ada taman. Saya menaik ke taman, kaki saya yang kanan udah naik, kaki kiri di samping tangga itu ada kulit pisang. Jadi saya jatuhnya begini. Jadi telentang, kakinya yang satu di atas, yang satu mengkok ke sini. Maaf. Jadi kena tulang ekor itu udah dibawa kemana-mana. Jawabannya bisa dan tidak. Terakhir kakak ini jawaban sakit panas yang sangat parah. Memang dibawa sih ke rumah sakit, tapi tidak tertolong ke rumah sakit sudah terlambat karena katanya orang-orangnya itu sudah pecah gitu. Jadi ya sudah terima saja apa kata Tuhan. Masih kecil, demam tinggi, karena saraf makan. Nah, kau pecah tapi saraf makan. Oke, ya. Dulu Oma jadi guru nggak? Iya. Terus Kan udah aja. saya sekolah dulu, tapi mengajar di sekolah yang muridnya senasib dengan saya, tunanetra. Jadi di SLB tunanetra yang letaknya di Jalan Pajajaran nomor 52 Bandung. Saya di situ kerja 30 tahun. Ngajar yang Semua saya ajak TK, SD, SMP, SMA, semua saya keliling pokoknya. Dan lalu saya ikut testing pegawai negeri. Tuhan meluluskan saya dan akhirnya saya mencari pekerjaan. Jadi SLB Pajajaran itu saya diterima di situ bekerja mengajar sampai 30 tahun. Tahun 2008 saya pensiun sampai sekarang. tadi nanya kenapa masuk sini? Ya karena saya sudah tua, saya mencari tempat yang mungkin dapat mengurusi saya lah. Sama teman-teman juga Ya, karena saudara-saudara saya juga semakin lama semakin tua, mereka juga sakitan, tidak sanggup mengurus saya gitu. Jadi ya saya mendapatkan tempat di sini, mendapat pelayanan yang sangat baik di sini bersama teman-teman mengajar guru lain. Begitu. Oke. Ada tadi yang angkat tangan di belakang? Mau tanya apa? Mau nanya apa? Kenapa saya? Pak berdiri. Mau tanya apa? Kenapa pensiun? Karena sudah tua, tuanya begitu. Karena sudah tua ya harus pensiun. Ya, karena ada peraturan pemerintah kalau pegawai negeri itu ngajar itu hanya dibatasi dengan umur berapa? 60 tahun. 60 tahun. Jadi itu udah ketentuan dari peraturan pemerintah. Kerja. Karena kakekmu kan sehat. Bukan, itu mungkin dosen ya. Dosen ya? Dosen itu ngajar kuliah.
kerjanya apa? Ah, nggak apa-apa. Kalau sehat jual batagor nggak apa-apa. Bos, iya. Wah, bagi-bagi dong opa. Dari sejak kapan nggak lihat? Ya, kenapa sebabnya? Maaf ya semuanya saya bilangnya. Terima kasih banyak saya diberi waktu untuk memberitahukan kepada anak-anak. Saya ini nggak lihatnya waktu kecil di kampung, di rumah nenek. Itu saya dari umur 2 tahun saya udah nggak lihat, baru juga jalan udah nggak lihat. Nah itu seperti itu kalau cuman sakit. Kalau sekarang mah katanya step gitu. Ibu saya bukan nggak bisa bawa ke dokter karena jauh dari dokter. Saya tuh sakitnya di rumah mbah saya, tapi yang ngobatin ibu saya. Terus saya dibawa ke Palembang. Akhirnya saya besar di Palembang. Sampai umur 11 tahun saya di Palembang dengan ibu bapak saya. Saya tuh asal saya dari Palembang sebenarnya. Palembang itu kota pempek. Kota pempek, yaitu macam-macam bisanya, ada tekwan, ada pempek, ada segala macam bisa. Udah jangan bikin ngiler, Oma. Iya. Lanjut. Nah, udah Kenapa dulu melek atau enggak? Apa Saya dulu? dulu melek. Nah, Kebutaan saya tahun 93 operasi di Jogja, operasi mata gagal. Terus tadinya yang sebelah kiri yang lihat, tadinya duanya lihat. Kebutaan saya tahun 93. Operasi katanya sudah saraf matanya lemah, sudah nggak bisa. berbaiki. ya. Tidak. Kerjanya apa dulu waktu lihat itu? Dulu tuh kerja nggak waktu melek apa? Kerja di mana saja, di Jakarta pernah, di Jogja ikut omnya, di Cilacap. Jadi pesannya adik-adik kan dikasih mata yang sempurna sama Tuhan. Kudu dijaga, jangan main handphone terus, jangan lihat terus, karena itu bisa merusak, ya kan? Itu kayak koko aku. Hah? Kayak koko aku. Kenapa kokonya? Main game terus. Iya. Nah, dijaga. Tuhan udah kasih mata kita sempurna, ya kan? Kita harus rawat mata kita, jangan main handphone terus. Oke. Oke, Opa, adik-adik. Kenapa, Opa? Nggak boleh sering-sering apa lihat HP komputer, itu matanya bukan karena retina juga, kena glaukoma. Tapi aku udah deket tuh glukoma. Iya, Aku udah deket banget. iya, tekanan bola matanya tinggi, sudah kena glaukoma, buta jadinya. Ya dia dulu tuh hampir kena aja. Iya. Kemudian aku ditegur sama teman-teman aku dimarahin juga. Sampai dia Cerita Alkitab. Semuanya duduk tenang, Mr. Rexel mau bacakan ayat untuk kita pada hari ini dari Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dialah yang berjalan di depanmu dan dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Nah, Oma Opa dan juga anak-anak sekalian, Ulangan 31 ayat 8 ini sebenarnya bercerita tentang Musa. Ada yang tahu Musa? Salaman. Mereka, Oma Opa kita membuatnya sendiri. Betul, dibuat sendiri oleh Oma Opa gitu ya. Ya. Jadi ada satu orang setiap hari Kamis, Opa Oma
ada kegiatan kreatif ya. Jadi ada dokter dari Bandung yang punya hati memelayan opa-oma bersama-sama bikin dari kertas lipat-lipat jadi seperti ini. Itu. Jadi bukan kita aja yang punya kelas origami art and craft di sekolah, oma-opanya juga punya. Setiap hari Kamis. Ya. Ya, semuanya bakal dapat ini semua, gitu ya, Ibu ya. Langsung dibagi aja ya. Tenang, duduk aja. Masih dapat. Saya nggak bisa Indonesia. Hah? Saya nggak bisa. Oh, gitu. Jadi pakai tali digantung di kamar. Pakai benang. Dia digantung. Sentuh tangannya. Touch. Kasih ya, Dede. Udah ambil? Sudah. Sama-sama. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya Allah. Terima kasih. Opa. Ibu, terima kasih. Sudah ambil bola? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Berkati Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Kunjungannya udah selesai, anak-anak dan ibu gurunya mau pamit pulang, teman-teman. Jadi sekian video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.